Selamat berjumpa lagi, masih dengan saya, Wulandari Moharini Kusuma Winahyu, dalam kuliah Kalkulus 1 atau Kalkulus Fungsi 1 Variabel dari Program Studi Sarjana Matematika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi. Nah, pada dasarnya ruang lingkup untuk limit fungsi ada 3 hal, yaitu limit fungsi di suatu titik, ya, kemudian limit yang nilainya tak berhingga, dan limit di ketahinggaan. Nah, kali ini kita akan belajar yang pertama, yaitu limit fungsi di suatu titik. Kita mulai dengan definisi, ya, atau pengertian mengenai limit fungsi di suatu titik. Misalkan kita mempunyai fungsi fx, ya, dengan daerah asal df. Tentu saja ini bagian dari himpunan bilangan real, ya. Dan kita mempunyai suatu titik A, ya, suatu titik A, ya, himpunan bilangan real. Dengan A ini tidak harus termuat di df. Maknanya FA tidak harus terdefinisi. Nah, notasi seperti ini, ya, tulisannya limit, kemudian ada X, panah A, Fx sama dengan L, ya, itu dibaca limit Fx bila X mendekati A, hasilnya sama dengan L. Boleh dibaca seperti itu, atau Fx akan mendekati L bila X mendekati A. Nah, notasi itu, ya, berarti bahwa nilai Fx itu dapat dibuat sedekat mungkin dengan L bila X cukup dekat dengan A. Ya, tetapi X tidak harus sama dengan A. Ya, jadi dalam definisi ini perlu diperhatikan bahwa, ya, nilai fungsi Fx di X sama dengan A, yaitu Fa, ya, tidak harus terdefinisi. Ya, tadi maknanya A tidak harus termuat di daerah asal dari F. Karena dalam membahas limit, kita hanya memandang nilai-nilai X di sekitar A. Jadi nilai F di A sendiri tidak penting. Ya, di ilustrasinya seperti ini. Ya, definisi formalnya sebenarnya begini, ya, nanti akan ada ilustrasinya. Jadi seperti tadi, kalau saya punya fungsi kemudian ada suatu A, ya, maka secara formal, ya, limit Fx untuk X mendekati A sama dengan L itu jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif pasti dapat ditemukan delta positif, sehingga nilai Fx selalu berada pada selang L min epsilon dan L plus epsilon, manakala X itu, ya, X berada pada selang A min delta dan A plus delta, dan X tidak harus sama dengan A. Jadi kalimat yang harga mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon itu maknanya Fx berada pada pita L min epsilon dan L plus epsilon. Ini definisi formalnya, ya. Jadi mudahnya seperti ini ilustrasinya. Jadi ada beberapa situasi yang mungkin terjadi untuk pernyataan limit Fx X menuju A sama dengan L. Ya, jadi yang pertama di sini, ya, ketika X mendekati A, ya, baik dari kanan maupun dari kiri, maka nilai fungsi itu akan mendekati nilai L, begitu, ya. Di sumbu Y itu ada nilai L, itu maknanya nilai fungsi Fx mendekati L. Nah, pada situasi ini, ya, nilai Fa tidak terdefinisi. Jadi nilai fungsi di titik A tidak diberikan, tidak didefinisikan. Ya, ini situasi yang pertama. Kemudian situasi yang kedua, ya, sama, ya, X mendekati A, nanti Fx-nya mendekati L, namun di sini Fa-nya terdefinisi. Fa-nya diberikan, ya, dalam gambar itu kalian bisa lihat ada noktah hitam, ya, itu adalah nilai Fa, tapi nilai Fa ini tidak sama dengan L. Artinya nilai fungsi ini tidak sama dengan nilai limitnya, begitu. Ya. Nah, situasi yang ketiga adalah situasi ketika, ya, nilai fungsi f di A itu sama dengan L. Artinya nilai fungsi f di A itu sama dengan nilai limitnya. Jadi 3 kemungkinan ini bisa terjadi, ya. Nah, saya beri contoh, ya. Jadi misalkan Fx itu adalah X min 2 dibagi X kuadrat min 4. Ya, tentu saja di sini X tidak boleh 2, ya, karena kalau kita masukkan X sama dengan 2, kalian akan membagi dengan bilangan 0, dan itu tidak terdefinisi, ya. Nah, kalau ditanyakan limit
fx ketika x menuju 2, maka kita dapat melakukan perhitungan seperti yang kalian lakukan ketika di sekolah menengah, ya. Jadi penyebutnya ya bisa kita faktorkan kan ya, menjadi x plus 2 kali x min 2. Nah, pada pembilang ada x min 2, pada penyebut ada x min 2, sehingga pembilang maupun penyebut boleh dibagi dengan x min 2. Apakah benar kita boleh membagi dengan x min 2? Alasannya apa? Ya, alasannya adalah karena tadi kita tidak membicarakan x yang sama dengan 2, kita membicarakan x yang tidak sama dengan 2, sehingga x min 2 tidak mungkin sama dengan 0, ya, sehingga kita dibolehkan membagi dengan x min 2. Dengan demikian nanti bentuk pecahan tadi bisa disederhanakan menjadi 1 dibagi x plus 2, ya. Kalau x-nya mendekati 2, tentu x plus 2 akan mendekati 4 ya. Sehingga 1 dibagi x plus 2 akan mendekati 1/4. Jadi dalam hal ini A-nya 2, L-nya adalah 1/4. Begitu ya. Jadi ketika x mendekati 2, maka nilai fungsi itu akan mendekati 1/4. Namun di sini F2 tak terdefinisi ya. Jadi gambarnya akan seperti ini ya. Ini seperti kasus yang pertama tadi ya. Jadi f di x sama dengan 2 tidak terdefinisi, sehingga di situ ada lubang begitu ya. Nah, contoh berikutnya adalah kalau kita mendefinisikan fungsinya seperti ini. Ketika x tidak sama dengan 2, kita definisikan persis seperti contoh yang pertama tadi. Namun ketika x sama dengan 1 ya, maaf, ketika x sama dengan 2, ya nilai fx itu dipasang sama dengan 1. Ya, dipasang sama dengan 1. Jadi dalam hal ini nilai f di x sama dengan 2 itu terdefinisi ya, nilainya adalah 1 ya. Jadi kalau ditanya limit x menuju 2 untuk fx, sama saja jawabannya seperti tadi ya. Namun sekarang ya, jadi ini namun sekarang nilai limit ini tidak sama dengan nilai fungsinya ya, karena tadi nilai limitnya kan berapa tadi, 1/4 ya, nilai limitnya kan 1/4 ya, tapi tidak sama dengan 1 ya. 1 itu adalah nilai fungsinya ya. Jadi dalam hal ini nilai fungsinya terdefinisi di A ya, tapi nilainya tidak sama dengan nilai limitnya begitu ya. Nah, kemudian ilustrasi yang ketiga adalah kalau tadi kan di x sama dengan 2, fx-nya didefinisikan 1. Nah, kalau sekarang saya definisikan 1/4 kan boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Nah, dalam hal ini nanti nilai limitnya menjadi akan sama dengan nilai fungsinya gitu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di bagian kekontinuan begitu. Jadi ini grafiknya menjadi nyambung ya, atau kontinu. Jadi ini ilustrasi untuk 3 situasi yang mungkin kita hadapi dalam limit ya, limit yang nilainya tertentu begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ketika kita mendekati suatu nilai tertentu ya pada x, kita bisa mendekatinya kan dari kiri maupun dari kanan ya. Dan boleh jadi nanti ketika kita mendekati nilai x dari kiri, nilai fungsinya belum tentu sama dengan ketika kita mendekati dari kanan ya. Sehingga nanti kita akan belajar mengenai limit sepihak begitu ya. Jadi notasinya seperti ini. Kalau tadi pada notasi limit ya x menuju A itu tidak ada tanda minusnya. Ya, di sini ada tanda minusnya. Maknanya apa? Maknanya begini. Jadi dibacanya begini ya. Limit fx bila x mendekati A dari kiri begitu. Kalau tandanya minus. Nah, yang warna merah itu yang A-nya ada tanda plusnya, itu berarti nilai limit fx ya bila x mendekati A dari kanan, nilainya sama dengan L gitu ya. Atau kita boleh baca fx mendekati L bila x mendekati A dari kiri untuk yang A minus tadi ya, atau fx mendekati L bila x mendekati A dari kanan untuk yang warna merah begitu. Jadi ini dapat diartikan bahwa nilai fx dapat dibuat sedekat mungkin dengan L bila x cukup dekat dengan A dan x lebih kecil dari A. Jadi kita membicarakan nilai-nilai x yang kurang dari A, itu untuk limit yang kiri begitu ya. Kalau untuk limit yang kanan yang warna merah itu berarti kita mendekati A ya dari x yang lebih besar dari A begitu ya. Nah,
limit fx untuk x menuju a itu sama dengan L jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan limit kanannya gitu ya. Jadi kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, nanti fungsi ini tidak memiliki nilai limit di x sama dengan a gitu. Ya, jadi saya berikan ilustrasi dengan contoh ya fungsi yang kalian sudah pelajari sebelumnya, yaitu fungsi bilangan bulat terbesar. Ya, masih ingat ya dengan fungsi bilangan bulat terbesar? Ya, jadi kalau kita lihat nanti grafiknya kan berupa tangga ya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana limit fx ketika x menuju 2, maka kita coba lihat gambarnya. Ya, kita coba lihat gambarnya seperti ini kan ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah x di sekitar 2 ya, maka kita coba konsentrasi di sekitar x sama dengan 2. Kita lihat bagaimana nilai fungsinya ya ketika x berada di sekitar 2 ya, di sekitar 2 ya. Jadi kalau dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri artinya apa? Kita membicarakan x yang kurang dari 2 ya. Jadi kita membicarakan x yang di antara 1 dan 2 ya, nilai fungsinya itu kan 1 ya. Kemudian kalau x-nya berada di antara 2 dan 3 ya, maka nilai fx-nya adalah 2 ya. Sehingga limit fx dari kiri nilainya adalah 1 ya, karena kita membicarakan x yang kurang dari 2 ya, nilainya adalah 1. Sedangkan limit fx untuk x mendekati 2 dari kanan itu nilainya menjadi 2 ya, karena kita membicarakan x yang lebih besar dari 2 gitu. Nah, akibatnya apa? Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan ya, maka nilai limit fungsi itu di x sama dengan 2 menjadi tidak ada. Ya kan? Ya, jadi di sini lingkungan sekitar x sama dengan 2 itu tidak kompak ya, bisa dibilang seperti itu ya. Yang dari kiri mendekati 1, yang dari kanan mendekati 2, sehingga nilai limitnya dikatakan tidak ada gitu ya. Nah, jadi kita belajar bahwa nilai limit itu ternyata tidak selalu eksis ya, tidak selalu ada. Hal lain yang dapat menyebabkan suatu fungsi tidak dapat ditentukan nilai limitnya di suatu titik ya, itu adalah bisa jadi karena fungsinya itu terlalu berfluktuasi ya. Jadi seperti yang saya berikan pada contoh berikut ini ya. Jadi kalau kalian punya fungsi sin pi per x ya, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana perilaku fungsi ini ketika x mendekati 0 ya, maka kita coba beberapa pendekatan ya, beberapa pendekatan. Jadi misalkan kalau x-nya sama dengan 1/n ya, nanti kalau n-nya besar sekali kan x-nya akan menuju 0 ya. Ya, atau kalau x-nya sama dengan 2/4n plus 1 ya, kalau n-nya membesar ini juga akan menuju 0 kan ya. Jadi yang ketiga nanti kalau x-nya sama dengan 2 dibagi 4n plus 3. Dengan ketiga pendekatan ini semuanya akan mendekati 0 kan x-nya ya. Namun pada pendekatan yang pertama kita akan peroleh bahwa pi per x nanti menjadi np ya, sehingga sin pi per x nanti menjadi sin np, hasilnya itu 0 ya kan ya. Kemudian pada pendekatan yang kedua ya, kita memperoleh sin px-nya nilainya, sin pi per x-nya nilainya 1 ya. Berarti kan sudah berbeda ya. Kemudian ketika x sama dengan 2 dibagi 4n plus 3 ya, nanti sin pi per x-nya atau nilai fungsinya itu menjadi min 1 ya. Sehingga kalau n-nya itu kita perbesar terus, maka x makin dekat dengan 0, tetapi nilai fungsinya itu akan berubah semakin cepat di antara nilai min 1, 0, dan 1 begitu. Sehingga kita tidak dapat memperkirakan ini nanti ketika sangat dekat dengan 0 ya, dia itu akan menuju kemana. Apakah menuju min 1, apa menuju 0 atau 1, karena dia makin dekat dengan 0 makin berfluktuasi begitu. Nah, dalam hal ini kita juga tidak berhasil untuk menentukan nilai limit fungsi ya, karena kalau ilustrasinya seperti ini ya, kita lihat semakin dekat dengan 0 si fungsinya itu semakin berfluktuasi gitu ya. Jadi kalau kita membicarakan eksistensi limit di suatu fungsi ya, maka ternyata nilai limit fungsi di suatu titik tidak selalu eksis. Nah, penyebab nilai limit fungsi di suatu titik itu tidak eksis bisa jadi karena nilai limit kiri tidak sama dengan nilai limit kanan ya, atau nilai fungsi itu di sekitar titik itu berfluktuasi sangat cepat,
sehingga kita tidak bisa menentukan satu nilai tunggal ya yang merupakan nilai limit dari fungsi tersebut ya di sekitar titik yang kita perhatikan gitu ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang teorema-teorema tentang limit yang nantinya dapat kita gunakan untuk menghitung limit ya. Jadi kalau saya punya dua fungsi f dan g ya, kemudian limitnya ada. Nah, ini syaratnya limitnya ada ya. Kalau tadi kan boleh jadi tidak ada. Nah, sekarang syaratnya limitnya harus ada dulu ya. Kemudian ada suatu konstanta k ya. Maka sifat yang pertama mengatakan bahwa limit dari penjumlahan atau selisih ya dua buah fungsi menuju ke satu titik tertentu itu dapat dihitung dengan memisahkan ya. Jadi dijumlahkan atau dikurangkan nilai limitnya masing-masing begitu. Demikian juga dengan perkalian dan pembagian ya. Tapi untuk pembagian hati-hati, ada syaratnya, yaitu nilai limitnya ya, limit dari penyebut ya, limit gx ya, itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian kalau kalian punya limit kfx, maka k-nya boleh keluar ke depan ya. Jadi yang kita hitung hanya limit fx-nya saja. Nah, sifat yang kedua yang nanti bisa kita gunakan juga adalah prinsip apit ya. Jadi kalau misalkan saya punya tiga fungsi ya, fungsi g diapit oleh fungsi f dan fungsi h ya. Kalau nilai limit fungsi yang mengapit yaitu fx dan hx itu nilai limitnya itu sama-sama L, maka mau tidak mau ya, limit fungsi yang di tengah yaitu limit gx ya untuk x menuju a itu juga harus sama dengan kiri kanannya, yaitu sama dengan L ya. Makanya prinsip ini disebut prinsip apit ya, karena ada fungsi yang mengapit begitu. Nah, ilustrasi trik untuk menentukan limit ya di suatu titik ya, atau kita sebut limit fx untuk x mendekati a. Yang pertama, yang paling gampang jika memungkinkan, kita substitusikan a ke fx ya, alias kita menghitung fa. Jika timbul masalah, lakukanlah manipulasi seperti tadi ya, penyebutnya difaktorkan misalkan ya, yang memungkinkan nilai limit ditentukan. Kalau memang tidak bisa ya, kita bisa gunakan prinsip apit mungkin, atau kita periksa dulu limit-limit sepihak gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, contohnya ya, limit fungsi harga mutlak x plus 4 untuk x mendekati min 4. Nah, ini kan mudah ya, kalau kita langsung memasukkan nilai x-nya sama dengan min 4 kan langsung dapat 0. Jadi ini mudah, jadi langsung dimasukkan alias menghitung nilai fa gitu ya. Yang nomor 2, kita perlu melakukan manipulasi ya, sebab kalau saya langsung memasukkan x sama dengan 1 untuk suku yang pertama, 1 dibagi x min 1, nanti kita akan membagi dengan 0. Demikian juga pada suku kedua, dan itu tidak mungkin ya, sehingga kita harus melakukan manipulasi aljabar, yaitu apa? Kita samakan penyebutnya ya. Jadi x min 1 di penyebut itu ada x min 1, ada x kuadrat min 1. Jadi kalau mau disamakan penyebutnya ya, penyebutnya menjadi x kuadrat min 1 ya. Nanti pembilangnya menjadi yang bagian yang pertama menghasilkan x plus 1, kemudian yang suku kedua memberikan min 2 gitu ya. Sehingga kita punya x min 1 dibagi x min 1 kali x plus 1 ya, kalau bagian penyebutnya kita faktorkan. Nah, ini kan boleh dicoret ya, karena sekali lagi kita tidak membicarakan x yang sama dengan 1, kita membicarakan x yang tidak sama dengan 1 ya, sehingga x min 1 itu tidak mungkin 0 begitu ya, sehingga nilai limit ini sekarang dapat ditentukan ya. Nah, yang berikutnya ini ilustrasi untuk prinsip apit ya. Jadi kalau kita diberi fungsi x kuadrat sin pi per x, kemudian kita diminta menghitung nilai limit untuk x mendekati 0 ya, maka kita gunakan prinsip apit di sini. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita percaya ya bahwa sin pi per x ya, kita tahu ya bahwa sin berapapun ya selalu nilainya di antara min 1 dan 1 ya. Sehingga kalau ketiga ruas persamaan ini kita kalikan dengan x kuadrat ya, maka kita punya persamaan minus x kuadrat lebih kecil sama dengan nilai fungsi tadi ya, x kuadrat sin pi per x yang akan kita cari ini ya. Kemudian pasti ruas kanannya nanti menjadi x kuadrat. Kemudian kalau ketiga ruas kita ambil nilai limitnya untuk x menuju 0 ya, maka kita punya seperti itu ya. Jadi untuk yang sebelah kiri yang limit x menuju 0 untuk min x kuadrat nilainya 0, yang sebelah kanan juga nilainya 0. Nah, berarti kan yang di tengah diapit ya, diapit oleh dua buah nilai 0. Jadi mau nggak mau yang di tengah itu, yang terjepit itu, yang terapit itu juga nilai limitnya menjadi 0 begitu
Jadi ini cara menentukan limit dengan memanfaatkan prinsip APIT. Nah, cara ini membutuhkan kreativitas tentunya ya untuk melihat oh ini sin pi per x ini di antara min 1 dan 1 begitu. Kemudian nanti semua ruas kita kalikan dengan x kuadrat. Tuh ya. Jadi ini sudah saya berikan ilustrasi mengenai bagaimana kita menerapkan prinsip APIT. Nah, jadi kesimpulannya ya, yang pertama limit fungsi ya, limit fungsi fx di suatu titik itu mempelajari sifat nilai fungsi ketika x mendekati suatu nilai tertentu ya. Jadi kita melihat bagaimana perilaku fungsi itu ketika x mendekati nilai tertentu. Nah, kita tadi juga sudah belajar bahwa limit fungsi di suatu titik itu tidak selalu eksis, tidak selalu ada ya. Dan tadi teknik menentukan nilai limit di suatu titik adalah kita bisa menghitung FA atau kita substitusikan nilai X sama dengan A ke Fx, atau kita melakukan manipulasi aljabar, atau kita cek limit-limit sepihaknya. Jangan-jangan limit kiri tidak sama dengan limit kanan ya. Kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, kita bisa langsung klaim bahwa limitnya tidak ada. Ya, yang terakhir tadi kita sudah melihat bagaimana cara menggunakan prinsip APIT. Ya, jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan kali ini ya. Kita telah belajar mengenai limit fungsi di suatu titik. Nanti kita lanjutkan dengan limit yang lain. Ya, terima kasih ya untuk telah menyimak video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.